Halo, kembali bersama dengan channel Sang Inovator. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi ekonomi kelas 10 semester 1. Kemarin kita telah belajar tentang konsep dasar ekonomi. Selanjutnya kita akan mempelajari masalah ekonomi. Oke. Dalam menjaga kelangsungan hidup manusia dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Jadi manusia itu dihadapkan pada masalah ekonomi. Apakah Anda pernah menghadapi permasalahan ekonomi? Misalnya Anda ingin membeli sepatu atau tas atau mungkin benda-benda lainnya. Oleh karena itu, keterbatasan dana, maka kita menghadapi sebuah masalah. Jadi ketika kita akan membeli sebuah buku, kita tidak punya uang. Nah, ini jadi masalah. Masalah apa? Itu adalah masalah ekonomi. Begitu juga dengan permasalahan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, masalah ekonomi itu akan mendorong manusia mencari berbagai alternatif. Ketika manusia menghadapi masalah, maka harus mencari apa? Alternatif. Yang memiliki sifat rasional. Harus memiliki sifat alternatif yang bersifat rasional, yaitu kelangkaan. Dan cara mengatasinya. Dan cara mengatasinya. Negara kita mempunyai potensi sumber daya melimpah. Jadi bangsa Indonesia itu SDA-nya cukup melimpah. Namun demikian, masyarakat masih sering dihadapkan pada masalah kelangkaan. Tetapi kita sering dihadapkan pada kelangkaan. Kelangkaan. Coba kita amati lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Anda dapat melihat masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan segala cara. Meskipun tidak semua kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, masyarakat terus berusaha mencari kepuasan.
Oke, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup itu disebabkan terbatasnya sumber daya ekonomi. Jadi sumber daya ekonomi itu terbatas. Sedangkan ini sebaliknya, kebutuhan manusia tidak terbatas. Oke, jadi kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Pengertian kelangkaan. Jadi kelangkaan itu inti dari masalah ekonomi yang harus diatasi masyarakat. Jadi kelangkaan itu masalah ekonomi, harus apa? Harus diatasi supaya apa? Kita bisa mencukupi kebutuhan. Inti masalah ekonomi berupa jadi inti masalah ekonomi adalah ketidakseimbangan. Jadi ketidakseimbangan antara apa ini? Antara kebutuhan baik barang maupun jasa, ketidakseimbangan antara kebutuhan antara barang dan jasa yang terbatas dan pemuas kebutuhan yang terbatas. Ketidakseimbang antara kebutuhan yang tidak terbatas. Ini tidak terbatas. Oke. Sedangkan alat pemuas itu terbatas. Jadi inti dari masalah ekonomi ini, coba diperhatikan. Ini inti masalah ekonomi. Ketidakseimbangan antara kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas itu terbatas. Sehingga kelangkaan, jadi kelangkaan
atau di dalam bahasa asing itu disebut dengan, oke, saya ulangi, disebut dengan scarcity. Ini dapat diartikan bahwa kesenjangan antara apa? Sumber daya ekonomi yang terbatas dan jumlah kebutuhan hidup tidak terbatas. Jumlah kebutuhan hidup tidak terbatas. Oke, terbatas. Oke, jadi arti kelangkaan itu kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dan jumlah kebutuhan hidup tidak terbatas. Kebutuhan hidup tidak terbatas. Nah, kelangkaan itu timbul karena kebutuhan manusia itu, oke, jadi kebutuhan manusia apa? Terus bertambah. Akibatnya apa? Sumber daya tidak cukup. Sumber dayanya tidak cukup. Kebutuhan manusia selalu bertambah, sehingga kebutuhan manusia tidak cukup. Nah, oke, karena itu maka manusia harus apa? Mencari alternatif. Ya, harus mencari alternatif yang menguntungkan. Oke, yang menguntungkan. Jadi saya ulangi, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas. Maka itu menimbulkan kelangkaan. Oke, sudah paham? Anak-anak, kita lanjutkan. Kelangkaan, ya, saya lanjutkan ya. Kelangkaan, oke, disebabkan oleh beberapa faktor. Atau ini bisa disebabkan faktor kelangkaan. Penyebab kelangkaan itu apa saja? Oke, faktor-faktor kelangkaan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Oke, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, faktor kedua apa penyebabnya? Perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis.
Jadi letak geografis yang berbeda itu menyebabkan apa? Persebaran sumber daya juga menjadi tidak merata. Kemudian yang ketiga, ketidakseimbangan. Ini ketidakseimbangan antara atau tidak keseimbangan pertumbuhan penduduk. Oke. Penduduk. Oke. Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Ya, jadi kita kenal seorang tokoh yang namanya Thomas Robert Malthus ini. Thomas Robert Malthus. Ini seorang tokoh yang dia menjelaskan, Robert Malthus ini menjelaskan tentang masalah pertumbuhan penduduk itu apa teorinya. Jadi pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan produksi. Oke, saya ulang. Thomas Robert Malthus, seorang ahli demografi dan ekonomi politik, menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk itu lebih cepat dibanding daripada laju pertumbuhan produksi, sehingga semakin banyak penduduk itu akan mempercepat terjadinya sebuah kelangkaan karena laju pertumbuhan produksinya lebih rendah. Kemudian yang keempat, kemampuan produksi. Kemampuan produksi yang rendah. Oke, kemampuan produksi yang rendah. Ini sangat berpengaruh terhadap apa? Ketersediaan barang dan jasa. Ya, ini faktor ketersediaan yang barang dan jasa karena apa? Produksinya rendah. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang lambat. Teknologi yang digunakan produsen dalam proses produksi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Jadi pengembangan teknologinya sangat lambat, akan berpengaruh ketersediaan barang dan jasa juga lambat. Kemudian yang keenam, apa itu 6? Terjadinya bencana alam. Oke, jadi bencana alam merupakan faktor alam yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup.
Bencana alam dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Lingkungan rusak. Jadi saya jelaskan di sini, saya ulangi. Yang menyebabkan faktor kelangkaan adalah 1. Keterbatasan sumber daya, 2. Perbedaan letak geografis, 3. Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, kemudian yang keempat, kemampuan produksi yang rendah, 5. Perkembangan teknologi yang lambat, dan 6. Bencana alam. Sudah jelas? Kita lanjutkan anak-anak, yaitu tentang cara mengatasi kelangkaan. Bagaimana cara di sini? Cara mengatasi kelangkaan. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara untuk mengatasi sebuah kelangkaan. Yang pertama apa? Yang pertama, untuk mengatasi sebuah kelangkaan, yang pertama 1, yaitu memanfaatkan sumber daya secara bijak. Jadi memanfaatkan sumber daya secara bijak. Maksudnya apa? Jadi sumber daya yang ada di dunia ini bersifat terbatas, padahal kebutuhan masyarakat terus bertambah dan tidak terbatas. Nah, maka sumber daya yang ada itu harus dimanfaatkan secara bijaksana, tidak dieksploitasi, tapi dirawat, dipelihara sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup. Menjaga kelangsungan hidup. Kemudian yang kedua cara mengatasi kelangkaan apa? Membuat skala prioritas. Skala prioritas. Apa? Kebutuhan. Jadi skala prioritas kebutuhan itu apa? Membuat urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Jadi harus disusun tingkatan apa saja yang diperlukan. Itu kebutuhan untuk apa? Misalkan makan, atau perumahan dulu, atau mungkin apa itu kendaraan, rumah. Maka ini harus dibuat skala prioritas mana yang didahulukan supaya kebutuhan lain juga terpenuhi. Yang ketiga apa? Menemukan sumber daya alternatif, mencari atau menemukan sumber daya alternatif. Mencari sumber daya alternatif. Karena ketersediaan alam semesta ini memiliki sumber daya yang untuk kepentingan makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian manusia perlu mencari sumber daya alternatif untuk mengantisipasi. Mengantisipasi apa? Munculnya suatu atau mengatasi masalah kelangkaan. Karena sumber daya itu cepat habis.
Oleh karena itu contohnya misalkan kita lihat BBM. Ini produksinya menurun, penggunaannya meningkat. Itu akan menyebabkan sebab terjadi kelangkaan. Maka harus dibuat alternatif lain. Pengganti BBM apa? Misalkan harus dicari. Misalkan dia harus menggunakan teknologi, surya, tenaga surya digunakan sebagai pengganti BBM misalnya. Harus mencari alternatif. Yang keempat itu apa? Ada mengelola keuangan secara efisien. Kelola keuangan secara efisien. Oke. Jadi ini diperlukan manajemen keuangan yang baik supaya dana itu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengelolaan secara efisien. Ini penting pengelolaan keuangan yang efisien supaya apa? Supaya dapat digunakan untuk kebutuhan manusia yang seimbang. Ya, oke. Sampai di sini dulu kita belajar tentang apa itu kelangkaan, bagaimana cara mengatasi, pengertiannya. Oke. Dipelajari, dicermati kembali, diulang seperti kita belajar, kemudian dirangkum. Ketemu nanti minggu yang akan datang tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Selamat belajar.